bagaimana saya bisa mengembangkannya jadi salah satu IKM dan salah satu produk itu saya pengennya sih bisa jadi ikon yang dipunya Kabupaten Pesawaran. Tadi kan awalnya Ibu sampaikan ini awalnya dari taplak meja. Ditemukannya awalnya ya. Sekarang yang dibuat dari pengrajin sendiri selain taplak meja sudah apa aja tuh? Ini punya Kabupaten Pesawaran. Ya, terserah nanti kedepannya bagaimana, makanya saya pesan dengan pengrajin dan komunitas di sana ya, koordinator pengrajinnya juga. Apapun nanti ke depan tolong pertahankan. Bu, maaf, harga terjangkau? Oh, yang pasti terjangkau. Masya Allah. Ibu-ibu ya pertanyaannya ya. Harganya terjangkau? Oh, pasti terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kita Bupati Pesawaran Menyapa. Dalam episode kali ini, saya bersama dengan Ketua Dekranasda Kabupaten Pesawaran, Ibu Nanda Indira Dendi. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Terima kasih Bu ya, sudah menyediakan waktu untuk ngobrol-ngobrol kita. Pemirsa, kalau Anda menyimak perkembangan terakhir dari perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten Pesawaran, ada satu nama yang cukup menggelitik hati dan bikin kita penasaran. Itu adalah Sulam Jelujur. Nah, dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Dekranasda, kali ini saya akan mengulik lebih dalam tentang apa itu Sulam Jelujur, di samping itu juga bagaimana dengan program kerja dari Dekranasda dan lain-lain. Ya, Ibu. Sebelum ke Sulam Jelujur nih Bu, kalau program kerja dari Dekranasda Kabupaten Pesawaran sendiri apa ya Bu kira-kira? Iya, sebenarnya dari awal saya mendampingi Bapak Bupati ya di tahun 2016, fokus saya sih lebih ingin mengembangkan potensi yang kita punya, terutama kerajinan ya, yang pasti dengan kearifan lokal. Bagaimana saya bisa mengembangkannya jadi salah satu IKM dan salah satu produk itu saya pengennya sih bisa jadi ikon yang dipunya Kabupaten Pesawaran gitu. Jadi ini berhubungan juga dengan Sulam Jelujur yang Mbak tanya tadi ya. Sebenarnya alhamdulillah nih Sulam Jelujur baru di launching ini beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah masyarakat responnya positif. Bagus, ya. Dan alhamdulillah Sungai Langka jadi terkenal nih karena Sulam Jelujur ini. Itu launchingnya di Sungai Langka ya? Enggak, kebetulan karena emang tempatnya waktu itu tidak memadai, karena alhamdulillah kan terima kasih juga untuk Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Ibu Riana Sari Arinal, yang kebetulan langsung ikut melaunching Sulam Jelujur di Kabupaten Pesawaran. Itu kebetulan di Pemda, di taman di dekat kantor Pemda. Ya. Kemarin kalau nggak salah ada Pak Menteri datang ya, bukan ya? Itu beda. Beda jadi mau kita gabung kayaknya nggak mungkin karena kan Menteri biasa protokoler ya, jadi nggak bisa kita gabung. Sulit, ya. Tapi alhamdulillah acara hari itu selesai. Sukses lah untuk launching Sulam Jelujur hari itu. Sulam Jelujur ini kan Ibu sampaikan tadi baru beberapa bulan lalu di launching ya Bu. Masih hangat-hangatnya dan cukup menjadi pembicaraan yang menarik. Menjadi bagian dari kearifan lokal, kerajinan andalan, unggulan yang ada di Provinsi Lampung yang hadirnya dari Kabupaten Pesawaran. Ya, alhamdulillah Mbak. Kira-kira bisa dicerita nggak Bu? Ide munculnya Sulam Jelujur itu seperti apa awalnya? Bukan ide muncul ya, tapi emang kebetulan Sulam Jelujur ini adalah sejarah ya, yang kebetulan ini kita temuin awalnya kita temuin dari taplak di daerah Sungai Langka. Emang transmigrasi pertama itu di Provinsi Lampung kan di Sungai Langka ya Mbak ya. Jadi kita nemuin itu kain di taplak meja di satu masyarakat. Jadi setelah kita tanya, kita gali, ini emang punya kita nih Kabupaten Pesawaran. Tapi emang dulu di sulamnya itu di atas karung goni. Karena keterbatasan bahan Tapi kan kalau sekarang nggak mungkin dong di karung goni. Nanti kita pakai gimana ya? Alhamdulillah kita udah ada penggantinya. Kita sulam di atas kain slimin untuk sementara gitu loh. Walaupun sebenarnya banyak masukan-masukan untuk kita Sulam Jelujur, yang pasti masukannya baik karena untuk kedepannya istilahnya kan ini tenun ya Mbak ya, bagaimana itu bisa lebih halus lagi, bisa lebih terkenal lagi. Jadi terus diproses supaya semakin kita upgrade terus nih ilmunya nih untuk Sulam Jelujur, tapi tanpa meninggalkan cerita Sulam Jelujur ini di awalnya. Ternyata ada riwayatnya nih, Sulam Jelujur ini merupakan hasil sulaman nenek moyang kita. Itu 905. Ya.
Namun Setelah beberapa lama. pas sekali ya Ibu temukan itu, dan ternyata tadi Ibu sampaikan diupayakan bisa menjadi ikon dari kerajinan khas Kabupaten Pesawaran. Iya. Bu, Yang jelas untuk support Provinsi Lampung juga ke depannya kan Mbak ya. Jadi Ibu Ketua Dekranasda Provinsi udah pakai dong ya? Udah dong harus. Sekali lagi terima kasih Bu Riana, dan yang pasti saya sebenarnya bukan apa-apa ya Mbak ya. Jadi Sulam Jujur ini juga akhirnya launching, yang jelas didukung dan disupport juga dari pengrajin-pengrajin yang ada di Sungai Langka yang pastinya ini yang turun temurun juga. Itu emang skupnya masih kecil nih Mbak, masih 40 orang nih anggotanya. Sampai saat ini? Iya, karena emang saya masih agak pelit ilmu nih untuk Sulam Jujur, dalam arti begini, pengen booming dulu orang tahu ini dari Pesawaran, Sungai Langka. Setelah itu boleh istilahnya mungkin ada yang apa ya namanya tertarik ya untuk saling belajar atau apa. Jadi udah banyak sih tawaran-tawaran untuk Bu, ayo Bu ngisi galeri di Kota Bandar Lampung, ngisi di sini gitu. Tapi kesepakatan saya dengan pengrajin-pengrajin yang ada di Sungai Langka, yuk sekalian kita promosiin Kabupaten Pesawaran. Jadi orang kalau mau nyari Sulam Jujur ke Sungai Langka. Jadi diarahkan ke tempat aslinya. Jadi siapa yang mau nyari Sulam Jujur, main ke Sungai Langka, dan kita bisa menawarkan pemandangan indah di sana juga yang pasti. Itu di gunung itu Mbak ceritanya. Iya. Harusnya kita talkshow di situ ya Bu. Nah Ibu, tadi kan awalnya Ibu sampaikan ini awalnya dari taplak meja. Ditemukannya awalnya ya. Sekarang yang dibuat dari pengrajin sendiri selain taplak meja sudah apa aja tuh? Ya untuk sementara sih keperluan baju ya. Ini udah ya. Jadi gini, sebelum launching pun sebenarnya dari pengrajin-pengrajin kita juga di sini ada salah satu koordinator dari pengrajin-pengrajin di Sungai Langka ya, ada dengan Mas Aris. Halo Mas Aris. Jadi ini Sulam Jujur juga sebenarnya udah sampai ke internasional nih Mbak. Kita udah kita pamerkan di Belanda, di Subway-nya. Itu boleh dilihat, itu cantik sekali. Kemarin sempet booming tuh di TikTok kalau nggak salah. Jadi ada selebgram-selebgramnya Lampung kayaknya pada waktu itu baru-baru bisa liburan kayaknya keluar tanpa harus ribet ya. Jadi mereka main ke sana, itu di tag itu itu Sulam Jujur itu Mbak, dari Pesawaran Provinsi Lampung. Tapi tahapannya sulit nggak Bu kira-kira untuk memperkenalkan Sulam Jujur? Tadi kan dibantu oleh Ibu Ketua Dekranasda Provinsi. Sudah masuk di kementerian juga kan? Udah, iya. Jadi gimana tuh? Nih, alhamdulillah nih, karena mungkin terima kasih juga ini untuk Bapak Bupati yang sudah membantu saya juga sebagai Ketua Dekranas dan sangat memfasilitasi. Kebetulan waktu itu ada beberapa yang harus dia presentasikan ke Kementerian BUMN. Saya diajak, alhamdulillah saya langsung ketemu Bu Elizabeth Thohirnya dan tim, dan responnya sangat positif. Ini alhamdulillah nanti mulai awal bulan ini dari Kementerian BUMN akan melaksanakan pembinaan rutin nih nanti. Karena emang nanti kita ada event di bulan September di Sarinah, itu khusus untuk istilahnya memamerkan hasil UMKM. Salah satunya adalah Sulam Jujur dari Kabupaten Pesawaran. Masuk di situ ya? Iya, nanti luar biasa, September. Luar biasa sekali. Terus gini Bu, pembinaan untuk para pengrajin itu sulit nggak? Karena ini kan sulaman dari zaman dulu gitu ya. Memulainya lagi tuh gimana mencari Jadi orang gini, yang alhamdulillah sih untuk sementara ini karena turun menurun tadi seperti yang kita punya di Negeri Kanton ya, Kampung Tapis. Mereka misalkan saya punya ibu, saya punya anak, itu emang biasa menenun gitu Mbak. Jadi emang mereka sudah punya kebiasaan-kebiasaan itu. Ini udah ada beberapa yang kita ajarkan ke istilahnya anak-anak muda di sana ya, untuk mengisi waktu dan tanpa kita paksa ya. Takutnya kan karena di bawah umur ya. Itu mereka sampai tertarik sih untuk belajar ini menenun si Sulam Jujur ini, karena ya siapa lagi kalau nggak yang lanjutin kalau bukan kita kan Mbak ya. 40 itu semuanya di satu tempat itu? Iya. Jadi kayak kalau di desa kan ya? di dusun gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan ada apa, nanti kalau misalnya kayak dari Kementerian BUMN ini datang melakukan pembinaan buat kita, kita kumpulkan ada salah satu pihak juga yang bantu kita juga untuk memfasilitasi tempatnya. Jadi kita bisa kumpul di situ. Jadi sharing ilmunya enak, jadi nggak nemplok di. Sebenarnya ini selain memunculkan kembali Sulam Jujur yang menjadi ikon dari Kabupaten Pesawaran, jadi membuka lapangan kerja juga ya. Nah itu alhamdulillah nih hampir berapa bulan ke depan ini, ke belakangan ini yang kita tidak punya apa-apa, ini kita pengrajin-pengrajin saya nih Mbak udah punya koperasi sendiri, udah punya tabungan, yang saya dengar udah hampir
30-40 juta tuh tembusnya untuk mereka. Jadi ini emang saya dan Mbak Bupati juga benar-benar kita serahkan semua ke pengrajin karena alhamdulillah ya satu kebanggaan lomba karena emang biasa mereka maksudnya COVID kemarin Mbak tahu ya efek kita ya. Jadi karena ini mereka berputar nih ekonominya nih. Iya, jadi mereka semangat gitu. Tapi itu tadi Ibu Nanda gimana ini Ibu Nanda karena emang pemesanan alhamdulillah jadi barang jadi udah punya. Ini mereka langsung memasarkan sendiri? Iya jadi kita kan punya Instagram ya tanpa ini juga media sosial penting ya itu ya. Jadi pesen barang jadi ambil, barang jadi ambil gitu. Sempat keteteran kali banyak. Iya kayak gitu tapi nggak apa-apa saya bilang rezeki saya bilang gitu kan. Pokoknya terima-terima aja tapi tetap saya bilang jangan karena berapa yang kita dapat ya tapi tetap kepuasan konsumen karena kan tetap quality control ya Mbak ya jangan sampai kita terima tapi hasilnya nggak bagus nanti ke depan. Tapi boleh kan kalau dari masyarakat di daerah lain di luar Sungai Langka yang pengen juga tahu untuk bisa menyulam dan boleh banget ya. Tapi itu yang saya bilang tadi untuk pemasaran sementara emang saya giring ke Sungai Langka Kabupaten Pesawaran dulu. Jadi kita nggak titip kemana-mana, sampai mau beli langsung datang ke tempat yang luar biasa. Jadi sekalian ekspos pariwisata, bisa jadi tempat desa wisata sekalian. Nah itu tadi sesuai dengan program Pak Bupati ya. Betul, oke Bu. Salah satu. Terus gini Bu, untuk Sulam Jujur sendiri, Ibu sendiri sebagai Ketua Dekranada punya target apa Bu tentang Sulam Jujur ini? Sebenarnya sih pelan-pelan asal kelakuan insya Allah ya. Tingkatan-tingkatannya ini alhamdulillah sih kebuka aja sih Mbak untuk terus mengupgrade si Sulam Jujur ini banyak dikenal nasional dan internasional yang pasti insya Allah apalagi yang dibantu dengan Kementerian BUMN ini kita akan lebih memperhalus lagi si Sulam Jujur ini ke depan. Jadi itu memanggil tenaga ahli dong untuk membuat itu. Iya ini langsung dari CTI dari Kementerian BUMN tuh Citra Tenun Indonesia. Jadi ini orang-orang yang sangat paham cinta tenun mereka makanya greget gitu pokoknya ini harus bagus ya Bu Nanda ke depannya karena akan jadi salah satu ikon yang istilahnya booming nih insya Allah amin gitu. Ngomong-ngomong soal Sulam Jujur kayak apa bentuknya Bu? Bentar. Iya mohon coba deh mana Sulam Jujur mana ya biar pemirsa juga lihat sekalian ya. Nih, ini jadi selendang ya? Ini selendang ya, selendang. Iya. Wow, seperti ini kerapatannya. Sulam Jujur bagus banget ya. Kalau kita bahannya apa nih Bu? Nah kalau ini kan srimin. Jadi kalau untuk benangnya sendiri itu kita pintal sendiri Mbak. Ini bukan benang wol yang kita langsung kita tusuk enggak ya. Jadi itu dipintal lagi, diwarnain lagi kan ada warna alam. Kalau makanya warnanya juga nggak umum ini Bu ya. Ini biasanya kalau Sulam Jujurnya juga terkenal warnanya lebih gradasi ya dia. Gradasi. Gitu ya kayak gini ya. Kalau hijau ini ada gradasi. Muda gitu gitu. Begitu ya ciri khas Sulam Jujur ya Bu ya. Nanti kalau ini aku pesenin deh buat Mbak. Wah, alhamdulillah. Kan nanti muter-muter ini kan nanti insyaallah sama mempromosikan juga ya. Terima kasih. Bu ini selendang. Selain selendang yang udah diproduksi apa lagi Bu bentuknya? Nah, jadi karena untuk keperluan yang September saya bilang tadi yang dari BUMN itu alhamdulillah kita diminta untuk buat salah satunya mungkin tempat tisu. Bantal, terus ada tutup-tutupan untuk lampu. Kalau untuk kain bagus juga kan Bu? Ya kain bagus. Nanti deh coba. Ada juga ya. Ini karena emang saya juga baru punya satu ya. Ya baru dipakai kemarin, baru di laundry belum nyampe di rumah ini. Ini memang benar-benar jadi ini baru selendang selendang. Kain pasti lebih bagus lagi. Iya, terus warna pun kita bisa sesuaikan kan? Iya, permintaan. Keren banget nih pemirsa. Dan ternyata nggak berat loh. Nggak berat ya karena kainnya. Tadi kan Ibu bilang waktu awalnya dulu pakai kain karung goni, maksudnya ditusuknya pakai karung goni. Sebenarnya kalau dari CTI sendiri Mbak, mereka ada nanti kita ini kan dari streaming ya. Mereka sih pengennya kalau bisa dari kain tenun bener gitu loh. Makanya nanti kita lagi belajar lah untuk pembinaan ke depan ini insya Allah lebih mensupport makanya Ibu tahan ke depannya ya. Benar-benar sampai hasilnya benar-benar maksimal sekali baru grand launching lagi ya. Siap. Luar biasa nih Pesawaran. Iya. Sebuah kebanggaan nggak sih Bu dalam di Pesawaran sendiri punya seperti ini? Apa yang ingin Ibu sampaikan? Kebanggaan banget ya. Maksudnya Sulam Jujur bisa launching di masa maksudnya gini. Ini punya Kabupaten Pesawaran. Terserah nanti ke depannya bagaimana. Makanya saya pesan dengan pengrajin dan
ya komunitas di sana ya, koordinator pengrajinnya juga. Apapun nanti ke depan tolong pertahankan. Ini harus dibuat hak paten. Iya, Sulam Jujur ini punya Kabupaten Pesawaran yang bakal mensupport Provinsi Lampung ke depannya. Gitu. Kebanggaan ya, Mbak. Betul sekali. Ini di tahun ke-15 ya, ulang tahun. Ya, nanti 17 Juli. Oh, ini berkibar lagi nih. Iya. Ya. Amin. Ya. Ya. Terus gini Bu, pengrajin di Kabupaten Pesawaran ini kan pasti banyak ya. Sebelum adanya Sulam Jujur kan mereka juga membuat tapis gitu-gitu. Itu bagaimana pembinaannya buat mereka itu? Jangan sampai mereka merasa tersaingi dan kayaknya Ibu sayangnya cuma yang pengrajin Sulam Jujur aja. Nah, itu gimana? Ini kan karena kita fokus ngomong Sulam Jujur. Kalau untuk IKM, UMKM itu kita kurang lebih setelah didata kurang lebih ya Mbak ya 880. Itu pun semuanya dari yang keripik istilahnya kan, usaha keripik, yang mengrajin tapis juga, batok kelapa atau apa itu di apa pembinaannya, bantuannya, alhamdulillah sih ada Mbak. Jadi pembinaannya, tapi emang hampir 2 tahun belakang ini tidak terlalu all out ya karena COVID kemarin. Jadi anggaran-anggaran itu bukan mau saya Mbak ya, karena emang keadaannya juga. Jadi banyak anggaran-anggaran yang dialihkan untuk penanganan COVID waktu itu. Jadi emang tidak terlalu maksimal. Tapi alhamdulillah dari awal tahun pelan-pelan lah. Biasanya kami dari Dekranas biasanya di backup juga dengan Dinas Perindak itu banyak kita kasih bantuan Mbak, misalkan kalau misalkan untuk yang punya usaha keripik atau apa itu kita misalkan siapin entah ovennya. Gitu ya. Terus kalau misalkan tapis, alhamdulillah kita nggak uang tunai ya, tapi mereka kan biasanya kan berbentuk barang. Ya, berbentuk barang, misalkan apa manekin yang patungan itu atau mesin jahit itu kita ada kebetulan. Terus pemasarannya mungkin kalau kayak Ibu bilang tadi keripik, kemasannya dibuat sebagaimana supaya menarik. Gitu. Itu juga ada pembinaan seperti itu ya. Jadi itu PR saya juga sampai detik ini bagaimana kalau kayak keripik-keripik atau kan kita terkenal ya itu ya. Betul. Bagaimana packagingnya menarik, yang jelas expirednya, expired date-nya segala macam itu harus apa istilahnya bagus lah, lebih catchy lah packagingnya. Karena emang waktu awal-awal tuh kalau nggak salah sebelum saya masuk tuh emang yang di strapless itu kan batokan ya. Alhamdulillah kok sekarang kalau bisa lihat itu packaging sekarang kan cantik-cantik. Kemasannya kurang menarik. Iya, itu PR saya juga ke depannya. Dan gini Bu, kira-kira para pengrajin baik kuliner maupun seperti ini, apakah juga diberikan pengetahuan tentang IT gitu mereka supaya tahu bisa bermain medsos atau kayaknya kalau untuk bermain medsos insya Allah mereka bisa ya. Tapi emang kita yang terganjal gini sih Mbak, waktu untuk penjualan waktu sebelum Sulam Jujur ya, karena mungkin sangat terbatas pengetahuan, apalagi kita yang pengrajin-pengrajin kita atau pengusaha IKM kita yang ada di gunung-gunung ya, mereka kan terbentur dengan agak susah ya, karena emang saya pun sebagai ketua Dekranas nggak bisa istilahnya jadi tempat mereka kan berpikir mereka punya barang kita beli gitu kan. Nah, jadi maksudnya ini nggak cuma kita aja sih Kabupaten Pesawaran, emang sedikit susah kita bagaimana nih kita memasarkannya nih produk-produk yang kita punya gitu ke depan. Tapi apakah setiap ada berapa kecamatan? 11 ya? 11 kecamatan. Kecamatan itu rata, mereka rata-rata punya kerajinan sendiri, baik kuliner ataupun punya. Ada ya Bu ya? Alhamdulillah sih sekarang ya kalau tahun-tahun kemarin karena penggunaan media sosialnya sangat aktif kayaknya masyarakat kita, mereka kayaknya emang cepet gitu kalau untuk ini Soalnya memang kalau jualan lebih gampang pakai medsos sih, ditak-tak aja orang di penasaran. Iya. Kepo apa kalau di bahasa ibu-ibu sekarang ya apa sih? Tapi terkadang hati-hati, kita harus bijak kan dalam menggunakan media sosial ya. Ibu-ibu jangan terjebak, jangan sampai tipu-tipu ya. Kalau dia jual produk ya online ya. Sampai kita jual fotonya bagus, hasilnya enggak ya. Gitu. Termasuknya juga udah pernah kena ya. Oh iya, pernah jadi korban juga. Iya. Tapi harus seperti juga ibu beri pemahaman kepada mereka ya. Sosialisasinya sih Mbak ya. Jangan sampai memikirkan keuntungan aja, tidak memikirkan kualitas. Makanya saya bilang tadi yang seperti Sulam dulu, jangan sampai yang penting kita terima nih pemesanan dari mana saja, tapi nanti hasilnya nggak bagus ngapain, saya bilang gitu kan. Mendingan ya yang ini oke, tapi mereka puas gitu loh, sedikit-sedikit ya Mbak ya. Iya. Terus untuk ini Bu, motif Bu, ini pakai launching-launcingan nggak? Ini kita ada motif baru loh, gitu-gitu nggak sih Bu? Nggak, kita ngikutin sebenarnya kalau ini motif
Ini Asli? tapis sebenarnya nggak jauh dari motif Ya, tapis, tapi kapal ya, ini motif kapal iya. kan? Bagaimana kita mengerjakannya aja sih sebenarnya, kalau motif nggak jauh dari dari tapis yang Tapi kita punya. boleh-boleh juga. aja sih ya kalau Boleh, mau boleh. berkreasi gitu Kayak ya. kapal-kapalan misalkan ya. Kalau ada juga motif Ini oh ya, sulam dulu ini juga satu ya. Kalau ini nggak ada kita pola. Oh, Jadi pakai emang pola. ya makanya hebat pengrajin-pengrajin di Sungai Langka tuh. Langsung aja. Nusuk aja udah. Saya juga waktu itu Bisa gitu ya? Bu Riana juga coba. Padahal kita udah sama-sama pakai kacamata, susah Mbak gitu. Ini nggak berpola berpola ya? tapi mereka alhamdulillah rapih gitu. Kalau jalannya sama. iya, kalau napis kan masih agak kita gambar, Iya, iya. kita ini enggak. Karena itu tadi Mbak, kalau streaming kan ada bolongan satu-satu Iya, kecil ini ya. ini Jadi kan enggak ya? Enggak, jadi mereka mengikuti ini gitu loh. Ini kecil ini gitu. Tapi saya sih menyoroti warna ya Bu ya. Mm-mm. Ini warnanya nggak umum sekali ya. Ya, Benar-benar nggak umum warnanya. permintaan itu Iya, sebenarnya. hijaunya juga hijau apa nih kalau kayak gini namanya Iya. tuh. Ketemu gradasinya bagus banget. Tapi ya tentu saja kita berharap ke depan semakin di-upgrade seperti Ibu sampaikan tadi, semakin bagus. Ini aja udah bagus, bisa lebih bagus lagi. Terima kasih Mbak. Iya. Kalau untuk ini Bu, mengganti kain tapis bisa juga kan? Maksudnya kita punya tapis tapi juga Boleh. punya jujur yang boleh. dijadikan kain. Ini kan tenun kan Pasti sebenarnya. banyak sekali di benak Ibu ya ide. Pengen buat kain. Tapi terbentur kan anggaran nih kan. Bagaimana launching lagi nih. Izin Pak Bupati. Sebenarnya udah gemes ya Bu. Iya, ya? udah gemes. Terus menurut Ibu, apakah kemampuan atau skill dari para pengrajin ini mumpuni? Saya pun sebenarnya sangat bangga dan Nggak nyangka takjub gitu ya, nggak nyangka sebenarnya ya. Tapi emang mereka ini dalam pengarahan pewarnaan aja sih Mbak. Oh ya. Karena kalau misalnya Termasuk kita ya. Sumatera ini kan lebih ke yang terang-terang. Kayak kita kemarin ngikutin pameran di Inacraft di Jakarta itu, yang laku-laku tuh malah warna-warna alam. Jadi warna-warna yang soft-soft gitu. Kalau kita kan Sumatera biasanya lebih yang kayak yang kuning, yang gitu ya. pokoknya terang-terang lah gitu, biasanya seperti itu. Jadi sedikit out of the box ya, Iya. tapi memang peminatnya memang banyak. Banyak, Kan alhamdulillah. bisa jadikan khasnya Sawaran. Oh iya dong gitu pastinya. ya. Bu, rasa bangga Ibu itu Ibu ungkapkan dengan cara apa? Apakah bukan bersaing ya, maksudnya dengan kabupaten lain di Lampung, mereka kan masing-masing punya juga ya. Seperti Lampung Barat ada itu Celugam, Iya, Celugam. ada Tenun Inu gitu-gitu. Bagaimana berkolaborasi dengan Dekranasda yang lain? Ya, pengennya sih kalau saya sih gimana ya? Kalau untuk mempromosikan Saling support ya? saling support lah yang pastikan. Saya kadang misalnya maaf kan kayak sering ngobrol dengan Ibu Ketua Tim Gerak PKK Wekanan gitu kan, Ibu Desi. Ya saling support aja, Bu, ayo dong pakai ini produk kita. Iya, saling endorse Iya, ya. saling endorse nih, pakai nanti itu ya, saling iklanin ya, punya Kabupaten Sawaran gitu. Beliau juga misalkan punya ada kertas lucu kayunya kan dari Wekanan. Iya, betul. Ayo kita saling tuker-tukeran ya, lebih ke situ sih sekarang. Ya itu tadi tetap dibantu dengan media sosial. Iya. Jadi para ibu ketua Dekranasda ini bisa berpromosi dengan Iya. cara begitu ya kan. Ibu pakai orang tanya. Iya, iya. Ibu pakai nggak usah ngomong sebetulnya itu apa Bu. Akhirnya kesebut Iya, namanya apa. makanya kita cari icon-iconnya siapa nih, misalkan Wekanan Ibu Desi ayo pakai bapaknya Pesawaran, kita sekali mengiklankan kan istilahnya gitu, ya. Terus gini Bu, kemampuan para desainer di sini. Aris, kita udah tahu Aris lah, salah satu desainer andalan Halo yang ada Aris, di namamu Pesawaran. disebut nih. Nah itu eksistensi dari para desainer yang ada di Pesawaran ini menurut Ibu seperti apa? Kreativitas mereka. dan Jadi gini lain-lain. Mbak, sebenarnya untuk Aris sendiri pun saya sangat bangga ya. Bukan kenapa saya belum mau pakai istilahnya desainer yang dari luar, bukannya nggak bagus banget, tapi bagaimana saya memberdayakan yang kita punya dulu deh di Pesawaran. Iya, tapi kan alhamdulillah dengan dibantunya BUMN, ada juga waktu kita ikut Yang di ini Lampung Craft ya Mbak ya. Oh ya. Itu kan kebetulan Lampung ada Craft, ya, Oscar Lawata, ada Mas Didi juga. Iya. Itu juga mereka salah satunya ya kasih masukan lah ke kita. Tapi untuk sementara sih saya emang kita berdayakan dulu deh yang dipunya Kabupaten Pesawaran gitu. Nanti kalau emang iya kita ikut event-event tertentu yang harus lebih booming lagi, yang pasti ya akan saya minta bantulah dengan desainer dengan handle yang dari luar. Membantu maksudnya memberi masukan. Iya, gitu iya, ya. iya. Oke. Karena kan tetap mereka pasti bukan kita ini ya, mereka pasti lebih pengalaman lah. Iya. Pengalamannya jam terbangnya. ya. Jam terbangnya beda pasti dengan kita. Tapi untuk sementara saya ingin emang benar-benar kita berdayakan dulu yang ada di Kabupaten Pesawaran. Ini udah ikut kemana aja Bu pamerannya?
Lampung Craft udah, Oke. apa namanya, Jakarta. Enak Craft. Enak Craft. Karena emang kebetulan kan semenjak COVID ini beberapa kegiatan seperti itu kan ditiadakan karena kan Ini mulai kerumunan kegiatan kan ya lagi. gitu. Jadi sekarang karena udah mulai aktif lagi nih ya sementara baru itu. Oke. Terus kalau yang kemarin ke Belanda tuh misinya itu seperti apa tuh? Kita kok bisa dipajang di situ tuh gimana? Jadi itulah apa orang-orang sana tuh lebih apa ya, lebih tertarik gitu kan, karena kan mereka tuh kalau handmade itu kan mereka sangat suka gitu kan, benar-benar sangat menghargai gitu. Tapi saja mereka bisa loh beli puluhan juta dari kita sebenarnya gitu, walaupun apa namanya, kadang kita pun maaf sebelumnya mungkin ada yang kurang cinta atau gimana gitu kan ya. Jadi ya sementara gitu sih Mbak. Iya. Dompet juga lucu ya Bu ya? Oh, dompet udah ada kita juga, oh, dompet, terus sarung untuk kan lagi musim bawa tumbler nih untuk ngurangin sampah Oh, plastik, iya. itu kita udah ada. Wah, keren. Kita akan tunggu bagaimana nanti upgrade dari hasil sulam jujur ini dari Kabupaten Pesawaran. Nanti Doain. kapan kita langsung main ke tempat buatnya kali Iya. ya. Bu, Boleh ya? nanti sekarang Mbak kalau emang main ke Sungai Langka langsung, komunikasi dengan pengrajin-pengrajinnya. Mereka senang sih dikunjungin gitu ya. Pasti ya. Mungkin itu juga bagian dari promosi ya Bu ya. Expose yang dilakukan itu sekarang kan gampang banget ya. Kita buat kegiatan, orang-orang yang ngetak kemana-mana semua tahu, dengan sendirinya akan semakin banyak, semakin bikin penasaran. Iya. Sukses ya Bu ya. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir buat Ibu, Ibu punya harapan apa dengan adanya sulam julujur khususnya, bukannya tidak menghitung yang lain ya, tapi ketika kita munculkan yang baru seperti sulam julujur seperti ini, Ibu punya harapan apa ke depannya dengan sulam julujur ini? Di harapan saya dengan launchingnya Sulam Jujur ini yang sudah mulai dikenal apa nasional dan mudah-mudahan tambah ke internasional, saya ingin bagaimana apa pengrajin-pengrajin yang dipunya Kabupaten Pesawaran ini bisa apa ya, bisa mulai bergeliat lagi nih, mulai Iya, semangat lagi nih semangat. untuk yang jelas dengan ini kan meningkatkan apa ekonomi mereka ya Mbak ya. Jadi Udah berasa kan? iya, ya makanya saya bilang mereka pun udah banyak alhamdulillah Bu, terima kasih gitu. Saya cuma itu aja kok mintanya Mbak, dan yang pasti Sulam Jujur lebih dikenal di kancah Benar-benar nasional dan menjadi nasional. ikon dari Iya, Kabupaten dan ini ikon. Semoga bisa terwujud. Sukses buat Ibu. Ya, terima Sukses kasih. buat sulam jujur dan para pengrajin luar biasa yang ada dari Iya. Kabupaten Pesawaran. Mungkin maaf Mbak, ucap sedikit saya Boleh. ucapkan mungkin sekali lagi terima kasih untuk Ketua Dekranasda dari Kanasda Provinsi Lampung, Ibu Rena Sari Arnal yang selalu mensupport Kabupaten Pesawaran, yang pasti Bapak Bupati, Bapak Dendi Ramadona yang selalu support saya juga dan tim. Terima kasih kerjasamanya untuk pengrajin-pengrajin di Sungai Langka, tetap semangat. Saya yakin ini ke depan jadi ikon yang bakal mendunia insya Allah. Amin. Dan apa perputaran ekonomi kita pastinya akan berputar sangat baik nanti ke depannya. Mungkin itu saja. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sukses ya Ibu. Makasih. Mudah-mudahan semakin maju, semakin sukses untuk sulam jujur dari Iya. Kabupaten Pesawaran. Siap, terima kasih. Ditunggu launching berikutnya ya Bu ya. Ya. Pemirsa, demikian obrolan saya dalam Bupati Pesawaran Menyapa bersama Ketua Dekranasda Kabupaten Pesawaran, Ibu Nanda Indira Dendi. Sulam jujur jangan lupa tuh ya, nanti dilihat tuh IG-nya. IG-nya pakai IG Dekranasda atau sulam jujur khusus ada? Nanti aku kasih tahu Mbak ya. Ada di ada. Sekura, Sekura juga? Sekura Sekura spasi art. Ah, Syukura Art punya Aris ya. Iya, di follow ya. Oh, di follow tuh. Itu soalnya kalau ada yang baru-baru pasti di apa namanya di-upload sama Aris. sama Bu, admin. maaf, harga terjangkau? Oh, yang pasti terjangkau. Masya Allah. Itu dulu, Ibu-ibu ya pertanyaannya ya. Harganya terjangkau? Oh, pasti terjangkau. Siap, siap. Ya, terima kasih banyak ya. Sehat selalu. Ya. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Bupati Pesawaran Menyapa pada episode berikutnya. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.